Oke. Jadi di gerak melingkar ini pada dasarnya adalah sama dengan gerak lurus. Bedanya hanya bentuk lintasannya. Oke. Terus ini ada konversi variabel. Kalau perpindahan itu kan S ya. Terus kalau melingkar itu diganti dengan theta. Kalau kecepatan itu P, kalau melingkar itu diganti dengan omega. Kalau percepatan itu A, kalau di melingkar namanya alpha. Terus hubungannya antara gerak lurus dan gerak melingkar itu adalah, jadi kalau S itu sama dengan theta dikalikan dengan R. Nah ini kan melingkaran dan didikan melingkaran. Ya, ini ada lingkaran-lingkaran kan. Ini tuh jaraknya kan dari pusat ini kan R ya. Itu R. Nah, ini V itu arahnya ke sini, tangan sial. Ingat-ingat ya, V itu arahnya tangan sial. Ini lingkaran ini. Oke. Nah, ini dia motornya gini tuh omega. Jadi hubungannya V itu sama dengan omega dikalikan dengan R. Terus untuk komponen tambahan di materi ini ada frekuensi, ada jumlah putaran dalam satu frekuensi ini adalah jumlah putaran dalam satu detik. Kemudian ada periode, kemudian ada waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran. Kemudian ada juga nambah di sini percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang timbul akibat gerak melingkar. Jadi kalau sebuah benda bergerak melingkar, contohnya kayak yang hijau ini kan dia bergerak melingkar kan. Nah, si hijau ini tuh bisa bergerak melingkar itu karena ada sebuah gaya. Nah, gayanya itu disebut dengan gaya sentripetal. Arahnya itu selalu mengarah ke dalam sini, ke pusat lingkaran. Jadi, artinya Fs sentripetal. Itu. Mungkin next. Oke. Nah, di sini ada penjelasan lebih rinci ya. Jadi kalau frekuensi itu rumusnya adalah jumlah putaran dibagi dengan waktu. Atau F itu sama dengan seper periode. Jadi kalau kita punya benda melingkar, bergerak melingkar ya, berputar dengan besar putaran itu 100 putaran tiap menit. Misalnya tiap 10 detik. Nah, maka frekuensinya itu adalah N per T kan. Nah, N-nya itu 100, T-nya itu 10 detik. Jadi F-nya itu 10. Satuannya apa? Satuannya Hertz. Gitu. Kemudian kalau periode itu balikannya frekuensi. Jadi berapa sih jumlah putaran yang dapat ditempuh dalam waktu 1 detik? Itu periode. Kalau dari sini berarti T-nya itu sama dengan T per M kan, sama dengan 10 per 100. Sama dengan per 10 putaran. Jadi misalkan ini ada lingkaran gini, kalau 1 detik itu dia baru menempuh dari sini itu sampai segini kemungkinan. Nah ini tuh seper 10 putaran. Itu. Oke, mulai error lagi ya. Nah, terus selanjutnya ada kecepatan sudut atau omega. Omega ini hanya apa ya? Dari frekuensi ini dengan dikalikan dengan 2 pi. Simpelnya omega itu sama dengan 2 pi kali F atau 2 pi per T sama aja. Terus ada percepatan sentripetal yang tadi udah tak jelasin. Nilainya itu adalah P kuadrat dibagi dengan R atau sama dengan omega kuadrat dikali dengan R. Kenapa bisa gini mas kalau ada dua rumus? Ya, kita ubah aja pakai rumus yang awal tadi. Kalau kita tahu V itu sama dengan omega kali R kan. Ini kan. Jadi dari rumus ini kita masukin omega kuadrat kali R kuadrat per R sama dengan omega kuadrat dikali dengan R. Sama aja kan. Itu.
Selanjutnya ke gerak melingkar beraturan. Ya, di sini tidak ada percepatan sudut. Ini sama kayak GLB. Kalau di GLB kan tidak ada percepatan kan. Kalau di sini tidak ada percepatan sudut. Kemudian kecepatan sudut selalu konstan atau omega selalu konstan. Jadi rumusnya perpindahan atau posisi dalam gerak melingkar itu sama dengan omega kali T. Sama kayak di GLB, kalau 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 geraknya beraturan itu rumusnya X sama dengan V kali T atau S sama dengan V kali T. Itu. Selanjutnya di gerak melingkar berubah beraturan. Kurang lebih sama lagi dengan yang GLBB, hanya saja kita ganti yang sorry, variabel-variabelnya. Ini kayak omega kan kecepatan. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah atau dikurangi percepatan dikalikan dengan T. Sama seperti rumus yang PT sama dengan V0 plus minus AT itu. Tinggal kita ganti aja variabel kecepatannya di sini itu apa. Ya, bisa next. Hmm, bentar, ini ada error. Oke, kita masuk ke materi ini. Gerak melingkar terkait hubungan roda-roda. Jadi dalam materi ini ada tiga jenis roda. Yang pertama itu ini namanya sepusat ya, sepusat ini pusat satu titik pusat. Terus ada yang bersinggungan dan rantai tali. Ini tuh prinsipnya sama, hanya saja eh, nempelnya tuh beda. Intinya hubungan roda-roda itu kalau ada ada beberapa roda itu menempel, dihubungkan, entah entah menempel karena satu pusat atau hanya bersinggungan gini. Bersinggungan ini kan kayak kayak gear kan, tahu gear gak? Gear di motor itu kan bersinggungan. Yang cowok pasti tahu, yang cowok kan main Tamiya kan. Nah itu kan yang dari dinamo ke roda kan pakai singgungan kan. Terus ada rantai atau tali, ini kayak rantai motor dan sebagainya. Itu. Nah, kalau yang pusat-pusat ini otomatis kan misalkan ini ya titik kita ambil titik di sini sama titik di sini yang sejajar ini kan. Nah, ini kalau titik A ini titik A ya, ini B. Kalau A sampai sini nanti, jangan ini A sampai sini ya. B itu pasti sampai sini kan. Nggak mungkin B sampai sini duluan. Sampai sini itu nggak mungkin. Kalau A sampai sini, ini A di sini, B otomatis juga sampai sini. Lalu sejajar. Makanya kalau lingkaran yang kecil itu menempuh satu putaran penuh, otomatis yang besar juga baru menempuh satu putaran penuh juga sama. Makanya disebutkan kalau omeganya K itu sama dengan omeganya B. K itu kecil ya, omega kecil sama dengan omega besar. Beda dengan yang ini yang singgung dan rantai tali. Kalau kita kasih A di sini, ini kita kasih B di sini, yang awalnya sama ya. Kalau misalkan A itu udah menempuh sampai sini, muternya ke sini ya, baca muternya ke sini, ke sini. A sampai sini. B itu ya belum tentu sampai sini, belum tentu. Tapi kita sesuaikan dengan ininya jarak ini. Ya kan, salah deh. Bentar. Bisa tolong di unmute deh. Halo deh, bisa tolong di unmute. Bentar ya teman. Bisa sampai sini tadi ya. Lanjutin di sini. Nah, bersinggungan ini ya. Ini misalkan ini kayak salah. Misalkan karena muternya ke sini kan, jadi otomatis A itu, oh iya benar nih sampai sini kan, sampai sini kan, sampai sini kan ini A. B itu belum tentu juga sampai sini, belum tentu. Nah,
kalau dari sini ke sini itu kan akan bergerak misalkan ya. Misalkan segini itu cuma 3 cm. Nah, karena B itu lingkarnya lebih besar, otomatis 3 cm di B itu mungkin hanya segini kan, gitu kan. Nah, berarti B itu kalau A sampai sini, B itu baru sampai sini. Kemudian kalau A-nya itu sampai sini, udah mau satu putaran ya. B itu bisa jadi hanya sampai sini. Kan ini tiga ya. Jadi 9 cm. B itu kemungkinan baru sampai sini. Gitu. Ini 9 cm. Ini 9 cm. Ini juga 9 cm. Nah, itu jadi berbeda. Enggak pasti kalau sebentar. Nah, nggak mesti kalau yang A itu menempuh satu putaran, yang B juga satu putaran. Gitu. Yang kasus sama juga ada di yang rantai ini. Nanti juga kayak gitu. Makanya apa sih yang sama di sini itu di kasus ini yang sama itu adalah sebentar. Nah, di kasus ini tuh yang sama adalah kecepatannya. Artinya kalau A menempuh 9, ya B menempuh 9 kan sama kan otomatis dianggap kecepatannya yang kecil itu sama dengan kecepatan yang besar. Itu bukan dari sudutnya. Kalau tadi kan yang A udah segini, ini kan 3 cm ya. Segini itu bisa jadi eh bentar. Nah, tadi kan yang sama kan hanya jarak tempuhnya kan. Misalkan A 3 cm, B juga 3 cm kan. Nah, segini 3 cm. 3 cm segini itu ini kemungkinan hanya 30 derajat. Tapi kalau A itu sudah 120 derajat misalkan kayak gitu. Jadi kita bisa tahu kalau sudut yang ditempuh A itu lebih besar daripada B. Maka omeganya nggak sama. Dan yang sama itu hanya ininya, jarak jarak apa 3 cm ini. Makanya karena ini itu bisa dibilang S kan, makanya S itu menurunkan jadi V. Kalau ini nanti kan A di sini, B di sini, ini kan sudutnya sama kan, selalu sama kan. Makanya dari sudut yang sama itu menurunkan omega yang sama. Kayak gitu. Oke, mungkin untuk materi malam ini itu hanya gerak melingkar. Kita lanjutkan ke latihan soal.